Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Shalom guys, ya ini part terakhir dari perikop yang kita pelajari 1 minggu ini ya, 7 kali pertemuan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah ini poin terakhir yang mau saya sampaikan di ayat ke-14. Kita buka sama-sama. Setelah Tuhan Yesus melakukan banyak perkara ya kan melalui memberi makan mereka ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat yang saya katakan mujizat yang Tuhan kerjakan bukan sekali ini saja. Mujizat menyembuhkan orang, perkawinan di Kana itu mujizat pertama, kerasukan, banyak sekali mujizat yang dikerjakan. Tapi di poin itu pun tidak semua orang itu yang mengikut dia dari 5.000 kakak ini, kepala 5.000 plus anak plus istri ini, otomatis percaya dia, ya percaya Tuhan. Enggak loh ternyata. Karena apa? Lewat perkataan ini diketahui bahwa ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lah selama ini yang Tuhan kerjakan itu apa? Kok tidak masuk hitungan? Jadi yang namanya kita mengerjakan segala sesuatu, teman-teman, ini menurut gambaran saya dan penjabaran saya pribadi ya, teman-teman. Kekristenan itu bukan awal tapi akhir. Kekristenan itu adalah sebuah proses. Benar ya? Jadi kita bisa menggebu-gebu di awal tapi di akhirnya melempem. Atau di awal kita biasa-biasa tapi di akhirnya kita menjadi kepala. Karena ada ayatnya gitu.
yang kepala menjadi ekor, ekor menjadi kepala. Ya itulah dunia kekristenan, teman-teman. Dunia selalu menuntut kita itu sempurna. Ya Tuhan memang pengennya kita itu kan disempurnakan setiap hari. Tapi bisa enggak sih kita itu sempurna? Selagi kita masih bernafas, kita masih hidup, berarti itu proses belajar kita itu belum selesai. Berarti belum sempurna. Jadi yang mau saya tarik dari ini bahwa orang-orang itu selalu menuntut segala sesuatu yang wow dari kita. Baru kita itu bisa dibilang, wah bener nih orang ini. Ya enggak ada yang salah dengan itu. Mengapa pentingnya kita itu lebih melakukan firman daripada kita berkoar-koar firman? Karena apa? Perbuatanmu itu akan berbicara lebih keras. Karena apa? Otomatis orang itu melihat, wah orang itu pandai sekali membagikan teori tentang hubungan suami istri. Padahal keadaan rumah tangganya itu sedang dingin. Oh, orang itu bisa membagikan bagaimana seorang pengusaha itu tetap melayani Tuhan. Tapi dia dalam pekerjaan itu enggak beres masalah keuangan. Loh, itu menjadi nilai pembanding. Dari apa? Dari apa yang kita katakan dengan realnya kita ini loh. Benar enggak sih kita itu seperti itu? Jadi susah sekali teman-teman menjadi seorang Kristen itu. Susah sekali menjadi seorang anak Tuhan itu. Sedang marak beberapa saat lalu banyak sekali kegagalan-kegagalan dalam mendidik anak lah, dalam banyak hal lah yang kita lihat di infotainment, ya kan. Ya itulah dunia menilai. Siapa kamu? Orang tua seperti apa sih kamu? Loh kita enggak bisa nolak itu penilaian orang. Walaupun kita sudah berjuang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau Tuhan nyatakan lewat proses hidup kita ini kita hanya belajar fungsinya, ya belajarlah. Masalah hasil nanti. Cuman kan kalau dunia, kita bisa ngomong dunia nuntutnya hasil. Iya benar, dunia nuntutnya hasil. Tapi bagaimana struggle-nya kita, kuatnya kita, apabila yang lalu saya katakan Tuhan curahkan, Tuhan melalui kasih karunia Tuhan, Tuhan katakan jadilah kuat. Sama ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Tuhan hembuskan itu jadilah hidup. Jadi ketika kita mau menerima itu, maka kita akan kuat. Jadi kalau kita mau menerima nafas itu ya kita akan hidup. Masalahnya enggak banyak orang mau menerima jalannya Tuhan. Masalahnya enggak banyak orang itu mau menerima dengan kata-kata sesimpel itu. Belajar saja. Enggak ada. Karena apa? Kebanyakan orang mau tahu hasil akhirnya itu apa. Sedangkan di firman mengatakan kita itu tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Yang kita tahu akan indah pada waktunya, ya kan? Waktunya kapan? Ya enggak tahu waktunya Tuhan. Ya kita akan dibenturkan dengan yang namanya percaya enggak, beriman atau enggak. Beriman bukan sembarang beriman loh ya tuh, teman-teman. Beriman yang mengerjakan iman kita itu. Iman kita itu bekerja. Bukan iman yang berdoa, berlutut, nunggu Tuhan itu kirimkan uang. Berdoa, berlutut, nunggu Tuhan itu kirimkan jodoh. Berdoa, berlutut, Tuhan itu kirimkan pekerjaan-pekerjaan. Tanpa kita tanpa kita action nih.
bekerja yang benar, membuka wawasan kita, bersosialisasi, bertemu banyak orang, bertukar informasi pengetahuan. Loh, itu cara kita itu memacu diri, cara kita mengembangkan diri kita, yaitu salah satu hal yang namanya belajar. Yang dikatakan ora et labora, ya kan. Jadi ayo teman-teman, kita berdoa, kita beriman, tapi actionnya jangan ketinggalan nih gitu loh. Ya kita tetap harus mengerjakan itu. Mau dunia menilai kita apa, tetapi ketika kita itu connect sama Tuhan, kita tahu bahwa tugas kita itu untuk berkenan seperti apa yang Tuhan mau, maka itu cukup buat kita untuk melangkah dan kuat untuk melangkah. Seperti kesaksian saya yang kemarin ya, kalau tidak salah, kelibet dengan kehidupan, kelibet dengan proyek ini, kelibet dengan ini, itu. Kok rasanya Tuhan aku penuh, aku ndak bisa. Aku harus seperti apa? Wah ini hitung-hitungannya gimana? Wah di luar nurul. Tapi di saat itu Tuhan cuma jawab satu kata, belajar. Itu rasanya menyelesaikan semuanya, teman-teman. Nah, menyelesaikan semuanya terus apa? Saya diem gitu. Loh ya enggak, kehidupan tetap berjalan teman-teman. Belibet ya tetap, semua tetap. Cuman ada sesuatu yang tertanam di hati, yang kokoh untuk saya terus berjalan. Ya sudah, kalau suruh belajar, ya sudah aku belajar. Apapun hasilnya ke depan ya Tuhan, ya pokoknya fungsiku belajar. Jadi dengan segala arahan-arahan itu yang membuat kita itu didewasakan, teman-teman. Jadi tidak ada yang salah ketika dunia itu selalu menuntut kita itu menjadi the best. Ya, memang seharusnya seperti itu. Bahkan ada paribahasa atau quotes ya yang dikatakan bahwa satu kesalahan dapat menghapuskan 1000 kebaikan yang kita buat. Loh, itu benar sekali teman-teman. Cukup satu aja kita buat kesalahan. Wah, itu yang dilihat. Teman-teman, saya berangkat dari kegagalan dalam menyikapi hidup, kegagalan dalam memilih kehidupan, kegagalan dalam memilih kebenaran. Karena apa? Ketika saya sudah dipercaya oleh gembala, belum di tempat ini saat itu. Terus saya dipercaya oleh Tuhan untuk memegang sebuah komunitas pelayanan, kemudian saya jatuh dalam perzinahan. Habis itu ketika jatuh seperti itu, apa yang bisa saya buat? Apa yang digaungkan di luar sana? Wah, Leni bla 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 bla. Apakah itu sudah dihapuskan begitu saja di dunia luar sana? Tentu tidak, tetap ada. Dan catatan merah itu yang paling tebal di antara semua kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat. Ya itulah dunia. Nah, kenapa kita harus menolak itu semua? Karena yang terpenting bukan yang di belakang kan. Kan dikatakan lihat yang di depan, lupakan yang di belakang. Sama seperti ketika kita mengendarai mobil, ada spion di tengah, kanan, kiri. Ya dilirik-lirik bentar toh. Itu sebagai masa lalu kita. Sebagai apa? Lampu kuning. Kita tidak bisa menghapus yang di belakang. Justru kita kadang melihat, wih luar biasa ya pekerjaan Tuhan.
ketika saya sudah ada di titik sekarang. Masih dipakai Tuhan, masih melayani, pekerjaan juga ada, keluarga juga luar biasa. Saya masih kuat ketika harus menjadi single fighter. Belum tentu yang di luar sana yang mengalami keadaan sama seperti saya itu bisa kuat sama kuatnya seperti saya berdiri sekarang. Jadi spion itu penting buat lihat dari mana kita diambil. Tetapi fokus kita tetap ke depan kan kalau nyetir. Masa kita mau lihat spion terus nubruk lah. Spion kanan kiri yang di tengah kita lihat untuk lihat ketika kita mau belok bener enggak ya jalannya. Hati-hati kalau belok, ada kendaraan enggak ya di belakang. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan ya harus fokusnya ke depan. Dunia bisa menertawakan kita seperti apa, mau mengangkat masa lalu kita seperti apa, yaitu haknya dunia. Tetapi yang terlebih penting bagaimana kita fokus kita ke depan dengan apa maunya Tuhan. Karena ketika kita bisa berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, otomatis hidup kita pun dari hari ke hari akan semakin baik. Dan tidak perlu penerimaan dari orang lain, penilaian dari orang lain. Kita tahu kita itu ada di tangan yang tepat, di jejak kaki yang tepat ketika kita melangkah. Karena firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita untuk melangkah, yaitu cukup buat kita. Cukup buat kita itu untuk menjadi pembuat mujizat, teman-teman. Jadi pada kesempatan malam hari ini sebagai penutup pertemuan kita 7 kali kita membahas mengenai Yohanes ini, bahwa ya kitalah sang pembuat mujizat ketika kita itu bersama dengan Tuhan. Kesalahan dari para murid ini, kenapa Tuhan ngomong mencobai mereka, mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang berjalan bersama pemilik mujizat itu sendiri. Jadi ketika kita diarahkan oleh pemilik mujizat, otomatis kita akan menciptakan mujizat itu. Bukankah di firman dikatakan mereka akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar daripada yang aku kerjakan. Jadi kita amini itu sama-sama malam hari ini teman-teman, bahwa kita adalah seorang guru yang awal saya katakan. Juga ketika kita mengambil posisi itu, mengambil bagian itu, kita berjalan dengan pemilik mujizat, sumber mujizat itu, maka kita sendiri pun akan menjadi pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan. Semoga dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.